Hai, perkenalkan saya Sarina Murningwan, berNIM 1903060057, mahasiswa Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur telur dan perbedaan antara telur fertil dan infertil. Struktur telur memiliki 3 bagian utama. Yang pertama itu ada kerabang. Kerabang memiliki berat 9-11% dari total keseluruhan berat telur. Yang kedua ada albumin atau putih telur. Putih telur memiliki berat 54-61 dari total keseluruhan berat telur. Yang ketiga ada yolk atau kuning telur, memiliki berat 27-31 dari total keseluruhan berat telur. Terus bagian berikutnya adalah bagian struktur telur dari luar sampai ke dalam. Yang pertama itu ada kutikula. Kutikula itu adalah bagian terluar dari telur yang memiliki fungsi untuk mencegah bakteri masuk ke dalam isi telur. Bagian selanjutnya adalah kerabang. Kerabang itu bersifat porus atau berpori. Kerabang memiliki pori sebanyak 7.000 sampai 17.000 pori. Setelah kerabang terdapat membran kerabang. Membran kerabang terdiri atas 2, yaitu inner membran dan outer membran. Ini adalah bagian membran kerabang. Yang dimaksud dengan outer membran adalah bagian sebelah sini, bagian yang bersisian langsung dengan kerabang ke sini. Sedangkan bagian inner membran kerabang ialah bagian sebelah sini, dalam sini, yang bagian bersisian langsung dengan albumin atau putih telur. Bagian berikutnya adalah air sac. Air sac ini berupa gelembung yang berada di ujung cangkang. Air sac memiliki fungsi membantu sirkulasi atau pernapasan pada embrio. Air sac, jika umur telur semakin lama, akan semakin membesar karena air pada telur semakin menyusut, membuat air sac tersebut semakin besar. Ini air sac. Bagian berikutnya adalah albumin, atau yang biasa kita sebut dengan putih telur. Albumin memiliki fungsi untuk melindungi zigot dan embrio dari bahaya dan guncangan. Ia juga berfungsi sebagai cadangan makanan untuk embrio. Albumin terdiri atas 3 bagian. Yang pertama itu ada outer thin white, atau bagian albumin yang paling luar. Ini yang paling cair. Ini adalah outer thin white. Bagian kedua ada thick white. Ini bagian kental. Ini bagian kental ini disebut dengan thick white. Ketiga ada inner thin white. Inner thin white ini adalah bagian yang paling dekat dengan yolk atau kuning telur. Kemudian ada membran pitialin. Membran pitialin adalah sebuah pembatas yang memisahkan antara albumin dengan yolk atau kuning telur. Membran pitialin ini berfungsi sebagai keamanan atau pembungkus kuning telur. Lalu kita bisa menemukan kalaza, yaitu sebuah serabut-serabut mufsin yang bentuknya seperti anyaman dan berfungsi untuk mempertahankan agar kuning telur tetap pada posisinya. Ini bagian kalazanya di sini. Sini nih, bisa nampak sini. Selalu harus di sebelah sini. Yolk.
Yolk ini adalah sumber nutrisi bagi embrio. Yolk berwarna kuning ke orange atau biasa juga orange. Ini warnanya ini berasal dari pigmen xanthofil. Yolk tersusun dari lemak dan protein yang bergabung membentuk lipoprotein. Kemudian ada germinal disc. Germinal disc ini adalah sebuah bercak titik putih di permukaan yolk atau kuning telur. Germinal disc ini yang nanti bakal jadi embrio atau bakal jadi anak ayamnya nih, berkembang jadi janin. Perbedaan antara telur fertil dan infertil. Telur fertil ialah telur yang telah dibuahi oleh sel sperma dari ayam jantan. Sedangkan telur infertil adalah telur yang tidak dibuahi oleh sel sperma dari ayam jantan. Telur fertil ditandai oleh adanya cincin putih pada bagian yolk, yang mana cincin putih ini terjadi karena telur telah dibuahi oleh sel jantan atau sel sperma. Dia menghasilkan cincin putih sebelah sini, bisa terlihat. Sedangkan pada telur infertil tidak terdapat cincin putih yang menandakan dia tidak dibuahi. Sampel yang saya pakai di sini adalah telur negeri atau telur ayam negeri. Sekian dari saya mengenai penjelasan struktur telur dan perbedaan antara telur fertil dan infertil. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.